Budaya dan ideologi birokrasi tradisional Batak Toba. Budaya kerohanian. Berdasarkan budaya kerohanian agama, atau disebut agama suku Batak Toba Tua atau Purba, percaya bahwa langit dan bumi dan manusia dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Mereka menamakannya Debata Mula Jadi Nabolon. Debata Mula Jadi Nabolon adalah permulaan dari segala yang ada. Debata Mula Jadi Nabolon merupakan dewa tertinggi yang disembah oleh agama Batak Toba Tua dan agama Malim atau Parmalim. Debata Mula Jadi Nabolon, Allah dari masyarakat Batak Toba Tua, bergelar Opu Raja Mula-Mula atau Opu Raja Permulaan atau Debata Mula-Mula atau Allah Permulaan, dan Opu Raja Mula Jadi atau Opu Raja Pencipta atau Debata Mula Jadi atau Allah Pencipta. Percaya Banua Natolu. Masyarakat Batak Toba tradisional juga percaya bahwa makrokosmos atau alam semesta terdiri dari 3 bagian, yaitu Banua Gijang atau dunia atas, Banua Tonga atau dunia tengah, dan Banua Toru atau dunia bawah. 3 banua ini merupakan totalitas dari makrokosmos. Penganut agama Batak Toba Tua percaya bahwa kosmos merupakan kesatuan dari benua atas, benua tengah, dan benua bawah atau Banua Natolu, benua yang 3. Banua Gijang merupakan benua pertama yang sudah ada dari mulanya. Seperti ditulis oleh Raja Pati Tapu Bolon, Nong Adong Hian Dosada Banua, Ima Banua Niopu Mula Jadi Nabolon, Banua Parjolo, Rap Dohot Aka, Suru-Suruan Parhaladona. Banua ini dipercaya menjadi tempat Tuhan mereka, ialah Debata Mula Jadi Nabolon, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk Banua Toru, bersama dengan Debata Natolu, para pesuruh atau suruh-suruan Parhalado, dan dewa-dewa lain dan keluarganya. Banua Parjolo merupakan banua tempat para dewata yang disebut juga sebagai abad persaoran Diaka Jolma Nadi Banuai, atau abad kebersamaan dari manusia dewata yang ada di banua tersebut. Raja Patik Tapu Bolon mengatakan, di Banua Gijangi Mahadewa Taon, Inganan Sabulo, Tondi ni Tondi. Debata penghuni Banua Gijang menjadi sumber dari segala yang diperlukan oleh manusia yang tinggal di Banua Tonga untuk bisa hidup sejahtera. Sebagai ciptaan Debata yang tinggal di bumi, manusia percaya kepada Debata Mula Jadi Nabolon sebagai Maha Awal dan Maha Akhir, Maha Besar, Maha Pencipta, Maha Menjadikan, Maha Kuasa, awal mula dari segala yang ada. Banua Gijang disebut langit. Sebelum ada manusia dan sebelum ada bumi, Maha Pencipta sudah menciptakan langit. Langit yang diciptakan oleh Debata terdiri dari 7 lapis, dan setiap lapis ada penghuni. Langit Parjolo atau lapis pertama atau paling bawah merupakan tempat orang-orang yang berkelakuan bertentangan dengan Patik Dohot Uhum, Namangulahon Nasuar selama hidupnya. Juga para pembunuh. Inilah tempat siksaan yang paling berat, kepala di bawah, kaki di sebelah atas. Langit kedua merupakan tempat para pencuri. Ia akan tetap berdiri siang dan malam, dan mereka akan menderita memegang dan membawa-bawa apapun yang dia curi pada masa hidupnya. Akan kelihatan besar atau kecil kejahatan yang diperbuatnya atau yang dicurinya. Langit ketiga menjadi tempat manusia yang suka berdusta semasa hidupnya. Sesudah ia mati,
Allah akan menarik lidah orang itu hingga terseret-seret ketika mereka berjalan sesuai dengan perbuatan jahat mereka. Langit keempat menjadi tempat manusia yang semasa hidupnya suka menipu atau munafik dan membuat keributan, membungakan uang. Selamanya siang dan malam mereka yang menipu dan pembuat onar dirantai kaki dan tangannya, saling menagih piutang dan atau membayar utang. Juga menjadi tempat orang yang bunuh diri. Mereka dimasukkan di Beanghon ke dalam kerangkeng besi agar tidak bisa bergerak. Langit kelima merupakan tempat orang yang ketika masa hidupnya suka menolong yang berkesusahan dan yang miskin. Mereka akan berdiri bersama dengan yang mereka bantu. Mereka akan mendapatkan berlipat ganda dari Allah sebagai balasan kebaikan yang telah mereka perbuat semasa hidupnya. Batak mengatakan, "Ia uli sinuan, uli do gotilon. Ia duri sinuan, duri do gotilon." Jika kita berbuat baik, akan mendapat balasan yang baik. Jika berbuat jahat, akan mendapat balasan yang jahat. Langit keenam adalah tempat orang yang belum pernah melakukan kesalahan dan dosa, yaitu anak-anak. Juga tempat orang yang menghormati ibu dan bapaknya, rajanya, gurunya, orang tuanya, dan orang lain, atau tempat orang yang tidak menyimpang dari patik dohot uhum. Langit lapis ketujuh adalah tempat mula jadi Nabolon. Langit lapis ketujuh, tempat mula jadi Nabolon, sering disebut langit nilangitan, digijang-digijangan. Ini menggambarkan tempat yang paling tertinggi. Allah juga menempatkan orang-orang yang masa hidupnya memiliki perilaku terhormat dan raja yang baik hati dan bijaksana. Benua Tonga adalah benua kedua yang disebut bumi. Benua ini adalah tempat manusia atau jolma. Bumi dan manusia adalah ciptaan Debata mula jadi Nabolon melalui Siboru Deak Parujar. Karena itu, Siboru Deak Parujar disebut Namarmulahon Tano, yang berawalkan tanah. Namarmulahon Jolma tu Benua Tongaon, yang berawalkan manusia ke benua tengah ini. Tentang Benua Tonga, Raja Patik Tampu Bolon mengatakan sebagai berikut. Di Benua Tonga ima hajolmaon, ima inganan ni jolma namartondi, ngolu namarhadirion todi rapon badan. Benua Toru adalah benua ketiga. Benua ini adalah tempat tubuh manusia ketika manusia mati. Sebab sesudah orang mati, roh manusia kembali ke tempat asal dari mana sebelumnya roh berasal, yaitu 10 hadewa tahun. Sedangkan badan kembali ke asalnya. Badan kembali ke tanah, ke bawah dari tanah kematian. Raja Patik Tapu Bolon mengatakan, asa paduduran Ninaroa Mahamatayan Benua Torui. Tetapi, selain sebagai kematian, Benua Toru juga sering digambarkan sebagai kesuburan. Uraian di atas menunjukkan ada kaitan perhubungan antara Benua Gijang, Benua Tonga, dan Benua Toru dengan perjalanan hidup manusia. Pertama, manusia berasal dari Benua Gijang dari ciptaan Tuhan. Kedua, kemudian manusia hidup dan tinggal di Benua Tonga. Akhirnya, manusia mati menempati Benua Toru, tetapi rohnya sesuai dengan perbuatannya di bumi, masuk kembali ke Benua Gijang. Jika perbuatannya jahat, akan menempati langit lapis pertama hingga lapis kelima, sesuai dengan amal perbuatan kejahatannya. Jika perbuatannya baik, akan menempati langit ketujuh sesuai dengan amal keperbuatan kebaikannya.